Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada hari ini, kita ambil dari Injil Lukas bab 26 ayat 27 sampai 28 yang saya beri judul Membalas Kejahatan dengan Kebaikan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka, bagi orang yang mencari kamu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat kehidupan di dunia ini sekarang, sepertinya firman Tuhan ini bertentangan dan tidak masuk di akal. Mengapa? Karena faktanya dalam masyarakat, kejahatan selalu dibalas dengan kejahatan. Dan hal ini bukan berlaku bagi orang yang tidak percaya, tetapi bagi orang yang percaya pun melakukan kejahatan, dibalas dengan kejahatan. Permusuhan antar manusia sudah dimulai sejak zaman Adam dan Hawa, yang ditandai dengan darah Habel karena kebencian kakaknya Kain pada saat memberi persembahan kepada Allah. Sampai pada zaman Yesus, ajaran kejahatan terus diwariskan, tetapi ketika Yesus datang ke dunia, Dia membawa ajaran yang baru. Dan salah satu ajarannya membalas kejahatan dengan kebaikan. Yesus menjadi sangat dibenci oleh ahli Taurat dan ulama karena pengajarannya ini yang mengajarkan kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Ulama Yahudi dan para tokoh Yahudi memprovokasi dan menggiring massa mendatangi penguasa untuk menghukum Yesus supaya dihukum mati. Meskipun dalam hukum Taurat, membunuh orang yang tidak bersalah merupakan sesuatu yang dilarang. Ajaran kebaikan yang diajarkan oleh Yesus dan dilakukan selama Dia berkarya di dunia ini dibalas dengan kejahatan. Melihat pengalaman Yesus Tuhan kita orang-orang yang percaya tidak perlu kecewa, tidak perlu sakit hati ketika melakukan kebaikan, kemudian harus dibalas dengan hal yang jahat. Dan hal ini sudah merupakan konsekuensi sebagai pengikut Kristus, di mana ketika kita melakukan kebaikan, masyarakat bisa saja membalas kejahatan. Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita ketika Dia membawa pengajaran yang baik, tetapi selalu dibalas dengan kejahatan sampai membawa Dia mati di kayu salib. Kalau kita simak firman Tuhan yang telah kita baca tadi di Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28, di sana terang firman Tuhan ini mengandung sesuatu perintah, yaitu kasihilah, berbuatlah, mintalah, berdoalah. Ini semua adalah kata-kata perintah. Kalau ini sesuatu perintah Tuhan, tentu konsekuensi ketika kita tidak melakukan berarti kita melawan firman Tuhan. Dan selanjutnya firman Tuhan yang kita tidak lakukan membuat kita menjadi berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, supaya kita tidak salah melakukan firman Tuhan ini, penting kita tahu siapa musuh yang dalam konteks Injil pasal 6 ayat 27 sampai 28 ini. Musuh yang pertama, orang yang membenci kita. Dalam pergaulan sehari-hari,
kadang tanpa sengaja maupun dengan sengaja, dalam tindak tanduk kita, tutur kata kita membuat orang lain membenci kita. Sebaliknya, kita juga punya pengalaman membenci orang lain. Apakah itu suami, istri, anak-anak, teman sepelayanan. Itu memungkinkan untuk bisa kita saling membenci karena ada interaksi sosial. Dan banyak juga peristiwa-peristiwa, ya, kalau kita lihat di luar dunia luar sana, ada yang bersaudara karena harta warisan berbagi, akhirnya saling membenci dan saling menggugat di pengadilan. Itu menjadi sesuatu yang lazim di dunia sekarang. Benci itu merupakan suatu emosi yang sangat kuat, yang sama kuatnya dengan cinta. Karena lawan kata dari membenci adalah mencintai. Dulunya kita lihat pasangan suami istri itu baik, saling mencintai. Tiba-tiba di akhirnya kita tahu bahwa mereka bercerai. Jika ditanya salah satu pasangannya, kenapa harus mengambil sikap bercerai? Mereka selalu berkata, tidak ada lagi cinta, yang ada hanya membenci. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terhadap orang yang membenci kita, Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi mereka. Dan sebagai bentuk kasih yang diajarkan oleh Yesus di dalam firman Tuhan ini ialah berbuatlah baik. Sekali lagi saya katakan, berbuatlah baik. Pertanyaan yang harus kita renungkan dan introspeksi diri kita. Saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, perbuatan baik apakah yang sudah saya lakukan terhadap orang yang membenci saya? Apakah saya malah mengutuknya? Pernahkah orang yang membenci saya itu ketika saya tahu bahwa dia sakit, saya pergi membesuknya? Saudara-saudari yang terkasih, saudara boleh berkaca kepada firman Tuhan. Jika saudara adalah orang yang telah berbuat baik terhadap orang yang membencimu, saudara telah melakukan firman Tuhan. Dan saudara menurut firman Tuhan, saudara akan mendapat upah. Bukan hanya upah, tetapi Anda selanjutnya diseberi menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Musuh yang kedua ialah orang yang mengutuki kita. Kutuk merupakan doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Supaya kita tidak salah memahami dan tidak jatuh dalam dosa menyikapi orang yang mengutuk kita, maka firman Tuhan katakan, mintalah berkat. Sekali lagi saya katakan, ketika kita ada orang yang mengutuki kita, maka perintah Tuhan, mintalah berkat. Saudara-saudari yang terkasih, sering kita mengalami dan saya pun tidak luput juga pernah mengalaminya. Ketika ada orang yang mengutuki kita secara spontan, kemanusiaan kita, kedagingan kita akan membalasnya kembali perkataan kutuk ini. Inilah ajaran dunia di mana kutuk dibalas dengan kutuk. Tetapi ajaran surgawi yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan itu. Ajaran yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah ketika kita dikutuk, maka kita minta berkat kepada Tuhan. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang lainnya, berbeda dengan ajaran sekte yang lainnya. Mereka mengajarkan bahwa kutuk harus dibalas dengan kutuk. Tetapi sekali lagi saya katakan, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ketika ajaran Yesus disampaikan di dunia ini, kutuk harus kita berdoa minta berkat kepadanya. Musuh yang ketiga, orang yang mencaci maki.
Dengan majunya teknologi sekarang ini, orang mencaci maki gampang sekali ya. Segala macam caci maki boleh kita dapat. Kita bisa lihat komentar-komentar di kolom-kolom YouTube ya. Di era sekarang ini penuh dengan digitalisasi, sehingga kita bisa melihat apa yang dikomentari orang tentang sesuatu. Di sana bisa kita lihat bahwa caci maki itu begitu hebatnya ya, seperti sesuatu yang tidak dilarang gitu. Caci maki dibalas dengan caci maki. Caci maki tidak menyelesaikan masalah dengan membuat caci maki yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, jika saudara sungguh-sungguh pengikut Yesus yang hidupnya berpedoman kepada firman, dan jika ada orang yang mencaci maki kita, Tuhan kita mengajarkan, berdoalah bagi mereka yang mencaci maki. Sekali lagi saya katakan, berdoalah bagi mereka yang mencaci maki. Caci maki tidak dibalas dengan caci maki. Adakah saudara berdoa bagi yang mencaci maki saudara, atau membalasnya seperti orang dunia saja? Kalau itu yang saudara lakukan, minta ampun sama Tuhan, supaya ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang membenci kita, orang yang mengutuki kita, dan orang yang mencaci maki kita, kita dapat melakukan firman Tuhan ini, berbuat baik, minta berkat, dan berdoa bagi mereka. Saya berharap lewat renungan singkat ini, Roh Kudus membuka hati kita untuk semakin memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan di hari ini atas berkat anugerah firman-Mu yang begitu jelas menegur kami. Biarlah ketika kami diperhadapkan dengan orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang mengutuk kami, bahkan orang yang mencaci maki, kami boleh melakukan firman-Mu itu dengan berbuat baik kepada mereka, minta berkat kepada mereka, dan berdoa bagi mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu memberi kekuatan kami untuk kami terus melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.